Akhir-akhir ini di kolom komentar gue ini lagi rame banget sama komenan yang kayak gini. Kok info loker dong? Atau kok bahas cara cari kerja dong? Susah banget nih cari kerja. Kalian tuh sebenarnya nggak sendirian yang susah cari kerja. Di Indonesia itu udah banyak banget orang yang ngeluh susah cari kerja. Tapi anehnya di saat yang sama, peluang bisnis di daerah itu juga gede banget dan belum banyak yang manfaatin. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tuntas tentang kenapa banyak orang tuh nganggur, atau potensi bisnis di daerah yang bisa bikin lu kaya raya. Dan gimana caranya biar kita bisa manfaatin peluang ini semua. Kalian harus dengerin baik-baik, karena gue yakin banget ini bisa jadi titik balik buat kalian semua. Kalau ngomongin pengangguran, ini tuh udah kayak masalah klasik yang terus-terusan ada. Apalagi di Indonesia. Angka pengangguran masih sangat tinggi, terutama di kalangan anak muda dan pekerja yang keterampilannya tuh rendah. Pengangguran belum selesai, ditambah masalah badai PHK tahun 2024 lalu. Sampai 80.000 pekerja. Menurut gue udah gila banget ini. Tapi, kenapa sih ini bisa jadi PR besar sampai sekarang? Gue bakalan bongkar satu persatu di video kali ini. Yang pertama, kita akan ngebahas lapangan kerja versus jumlah pencari kerja itu tidak seimbang. Coba deh kita lihat datanya. Tiap tahun ada jutaan orang yang masuk ke dunia kerja, tapi lowongannya yang tersedia tuh nggak sebanyak itu. Per Agustus 2024, tingkat pengangguran di Indonesia itu adalah 5%. Angka ini lebih rendah dibanding 2019. Sebelum pandemi yang tercatat juga kurang lebih 5%-an lebih gitu ya. Sebenarnya bukan cuma soal jumlah lapangan kerja yang kurang, tapi juga banyak pencari kerja yang belum punya skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya nih, banyak perusahaan yang butuh tenaga kerja di sektor teknologi, butuh IT, software engineer. Tapi yang ngelamar itu banyak jurusan yang nggak relevan. Terus kalau kita lihat sebenarnya di sektor manufaktur dan pertanian, itu butuh banget banyak tenaga kerja, tapi anak muda sekarang tuh nggak tertarik malahan. Jadi di tempat yang dia tertarik nggak punya skillnya, di tempat yang dia nggak punya skillnya malah lapangan kerjanya banyak. Nah, intinya adalah lowongan kerja tuh ada sebenarnya. Tapi nggak semua pencari kerja punya skill yang dibutuhkan. Balik lagi apa? Knowledge, kemampuan, experience. Nah, sebenarnya ada juga yang salah, yaitu adalah banyak perusahaan yang bikin persyaratan calon pekerja itu udah makin gak masuk akal. Harus good looking lah, bisa kerja di bawah tekanan lah, minimal pengalaman 2 tahun lah. Ya gimana? Fresh grad kan yang baru lulus butuh pengalaman. Tapi perusahaan malah nyari yang udah pengalaman. Ini kan akhirnya jadi nggak ketemu. Dan menurut gua, akhirnya yang baru lulus udah pada nggak bisa memenuhi persyaratan itu kan. Yang kedua adalah semua fokus ke kota besar, padahal peluang itu banyak banget di daerah. Dan menurut gue ini juga jadi masalah besar. Banyak orang tuh berbondong-bondong ke Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang. Kota besar lah intinya buat cari kerja. Tapi di sisi lain, banyak daerah yang justru kekurangan tenaga kerja. Contohnya, sektor pertanian dan perikanan di banyak daerah itu masih butuh banyak tenaga kerja, terutama anak muda, untuk bisa memajukan usaha di daerah. Tapi peminatnya sedikit. Atau industri kecil dan UMKM di daerah, ya butuh tenaga kerjanya juga lumayan banyak untuk produksi dan pemasaran, tapi peminatnya juga dikit. Akibatnya apa? Kota-kota besar ini makin padat dan persaingan makin ketat. Sementara di daerah-daerah yang potensinya besar malah kekurangan pekerja. Dan bahkan banyak yang akhirnya nganggur di kota besar, padahal kalau lihat peluang di daerah itu malah lebih gampang didapat dibanding lo maksa untuk kerja di kota gede. Dan selanjutnya adalah kurangnya informasi tentang peluang kerja di daerah. Dan ini masih nyambung sama poin sebelumnya. Banyak orang yang nggak tahu kalau peluang kerja atau bisnis di daerah itu gede. Kenapa? Karena pertama, informasi tentang peluang di sektor pertanian itu minim. Kayak pertanian, perikanan, industri kreatif tuh minim di daerah. Banyak anak muda tuh lebih familiar sama job posting di LinkedIn, di Jobstreet gitu ya, dibanding peluang usaha di kampungnya. Padahal kalau kita lihat contoh sukses, banyak banget di daerah yang punya potensi tuh gede, tapi nggak ke-expose. Misalnya, ada kelapa, manfaatin kelapa bisa jadi uang. Manfaatin kopi bisa jadi uang, manfaatin ikan di kampung lu bisa jadi uang. Dan contohnya yang nyata ya, misalnya contoh Aceh itu kan punya kopi, nama kopinya Gayo. Itu terkenal dengan kopi premium yang diekspor ke banyak negara, termasuk salah satunya adalah Starbucks. Tapi nggak banyak orang tuh tahu, dan akhirnya mereka tidak tertarik buat kerja di sana dibanding malah akhirnya pada cari kerja di kota. Itu kan aneh menurut gua. Jadi intinya informasi itu penting. Kalau lebih banyak orang tahu soal peluang di daerah, mungkin angka pengangguran ini udah nggak bakal setinggi sekarang. Dan semua yang kita bahas tadi, sebenarnya pengangguran di Indonesia tuh bukan cuma soal lapangan kerja yang kurang, tapi juga soal distribusi tenaga kerja yang nggak ngerata, dan skillnya juga nggak sesuai. Tapi jangan salah loh, potensi besar di daerah-daerah Indonesia, ini bisa jadi salah satu solusi buat masalah pengangguran di Indonesia. Coba lihat sekeliling, manfaatin apa yang ada. Gue yakin lo bisa dapat sesuatu dari situ. Dibanding lo ke Jakarta, nggak jelas, jadi tukang sapu jalanan kan jangan. Padahal di kampung bisa jadi uang.
Nah, karena kita udah ngebahas kenapa pengangguran di Indonesia ini makin tinggi, yang sebenarnya Indonesia itu luas, sumber daya banyak, produknya juga harusnya laku di pasar global, tapi masalahnya banyak yang belum tahu manfaatin potensi ini. Sekarang kita bahas apa aja komoditas yang bisa jadi andalan Indonesia buat tembus pasar internasional dan kenapa ekspor kita belum maksimal. Indonesia tuh gudangnya sumber daya alam, banyak produk dari pertanian, perikanan, sampai kerajinan lokal diminati di luar negeri. Tapi itu banyak yang cuma mentah tanpa nilai tambah. Kalau pertanian dan perkebunan, Indonesia itu kan penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Tapi ironisnya, kita banyak banget ekspor dalam bentuk biji mentah dibanding produk jadi. Padahal kalau diproses lebih lanjut, jadi kopi kemasan atau kopi specialty, harganya bisa jadi berkali-kali lipat. Bahkan Starbucks aja, itu mereka pakai kopi Gayo yang tadi gue udah bilang buat produk-produknya. Kalau dibanding sama Vietnam, kita ini masih kalah. Tahun lalu, Vietnam ekspor kopi dengan nilai sekitar 4,6 miliar dolar. Sedangkan Indonesia cuma 1,49 miliar. Jadi kalahnya tuh 3 miliar dolar. Padahal kopi kita tuh jauh lebih beragam dan berkualitas. Terus rempah, ya itu gak usah diraguin lagi karena kita punya semuanya dan itu jadi masakan kelas dunia. Kalau perikanan, Indonesia punya wilayah laut yang luas banget, tapi hasil laut kita itu kurang dimanfaatin. Bandingin sama Jepang yang rajin ekspor seafood olahan seperti frozen fish fillet, crab stick, atau abon ikan. Jepang loh, yang negaranya kecil. Faktanya, menurut data, nilai ekspor produk perikanan Indonesia itu di tahun 2024, bulan September, itu bisa tembus 4,2 miliar dolar dengan volume ekspor sebesar 1 juta ton. Mungkin ini udah cukup besar dan ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya ekspor ini tuh masih sebagian kecil dari total potensi hasil laut Indonesia. Artinya, masih banyak banget potensi hasil laut Indonesia yang belum dimanfaatin secara maksimal untuk pasar internasional. Kalau lu mau lihat perbandingan harganya, harga ikan mentah itu jauh lebih murah dibanding produk olahan. Misalnya, ikan tuna segar dihargai sampai Rp80.000 per kilogram. Tapi kalau udah jadi sashimi grade gitu di Jepang, harganya bisa 4-5 kali lipat. Makanya sebenarnya Indonesia perlu namanya diversifikasi atau perluasan produk. Jadi nggak cuma ekspor produk mentahnya aja. Itu cuma sebagian contoh ya. Sebenarnya kalau mau dieksplor lebih dalam, ini makin banyak banget peluang yang bisa diambil sama teman-teman semua. Oke, jadi kita udah ngobrolin soal kenapa pengangguran masih tinggi dan potensi bisnis di daerah itu bisa jadi andalan Indonesia buat diekspor. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa manfaatin peluang ini biar ekonomi daerah ini makin maju dan ekspor kita makin kencang? Yang pertama adalah keterampilan yang dibutuhkan. Jadi lo harus skillful, lo harus punya pengetahuan, lo harus latihan gitu loh. Lo bisa ikut komunitas bisa ekspor, bisa beli bukunya kitab ekspor, lo bisa belajar dari situ, lo turun ke lapangan, lo action, sampai lo akhirnya punya skill. Nah, selanjutnya yang lo harus ngerti adalah gimana caranya lo bisa bikin personal branding yang bagus, company branding yang bagus, supaya barang-barang di daerah itu punya nilai jual yang mahal di luar negeri nantinya. Dan menurut gue yang harusnya ada juga, pemerintah menyiapkan dukungan untuk pelaku usaha di daerah. Jadi skill lu udah punya, dan kalau ada dukungan ini makin jos, makin mantep. Dan menurut gue, karena sekarang banyak banget tinggalnya di desa dan potensi-potensi alam yang tadi gue sebutkan juga adanya di desa, sekarang desa kan punya anggarannya sampai 200 triliun lebih. Itu harusnya bisa dialokasi buat support teman-teman yang memang mau usaha ekspor. Karena ekspor ini buka lapangan kerja yang banyak buat banyak orang. Jadi sebenarnya boleh dibilang solusi buat ngurangin pengangguran itu bukan cuma nunggu lowongan kerja yang muncul di internet, tapi gimana caranya kita bisa manfaatin potensi daerah dengan lebih maksimal, dari pertanian, perikanan, sampai produk lokal lainnya. Semua itu bisa jadi sumber uang yang besar, jadi mesin uang kalau lu bisa kelola dengan baik. Sekarang pertanyaannya balik ke diri kalian, apakah kalian mau ngelakuinnya atau enggak? Apakah kalian mau belajar atau enggak? Karena sekali lagi gue boleh bilang, bisnis di daerah itu punya potensi yang gede banget, tapi nggak semua orang bisa garap. Kira-kira menurut kalian gimana? Jangan lupa untuk drop komentar kalian di kolom komentar, kita bakalan diskusi di sana. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen, dan share video ini supaya teman-teman di daerah kalian yang lainnya bisa ngerti bahwa ada potensi yang gede buat ngurangi pengangguran. Dibanding lu nongkrong nggak jelas di Jakarta, mendingan lu balik kampung, bisnis. Siapa tahu 1 tahun ke depan lu jadi pengusaha yang luar biasa, yang sukses bisa ekspor barang-barang kampung lu ke seluruh dunia. Bener gak?